Anda kembali bersama kami di Kompas Petang. Saudara, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu tidak profesional dan ada permainan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti penyidik polisi yang menghilangkan 2 buron dalam daftar pencarian orang. Padahal DPO ini sudah masuk dalam dakwaan jaksa hingga putusan hakim di pengadilan. Mahfud MD menilai ada permainan sehingga proses hukum dalam kasus ini tidak dilakukan secara profesional oleh polisi. Ada permainan untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus, itu sudah sebenarnya sebuah permainan yang jahat. Nah, saya cenderung ini lebih dari unprofesional. Ya, ada permainan. Yang 2 orang yang buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut. Mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut ketika sebegitu profesional harusnya tiba-tiba alasannya gitu, salah sebut. Salah sebut. Sehingga lalu dianggap tidak ada tuh, hanya satu, hanya Peggy itu pun diragukan. Ini tingkat polisinya nih tidak benar. Bukan soal ini kejahatan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menanggapi pernyataan Mahfud soal penanganan kasus pembunuhan Vina Eki yang dinilai tidak ditangani secara profesional. Habib menegaskan kasus hukum tidak boleh ditangani berdasarkan asumsi. Jika ditemukan bukti baru, Habib merekomendasikan untuk melakukan upaya hukum melalui peninjauan kembali. Kalau toh memang ada perkembangan, ada bukti-bukti baru, kan ada namanya peninjauan kembali. Silakan saja ditempuh. Selama ini, sejauh ini kan sudah ada putusan-putusan yang berkekuatan hukum. Kalau itu belum dirubah, belum ada novum juga yang diajukan untuk merubahnya, maka itulah yang harus kita pedomani. Jangan ya, persoalan hukum itu kita sikapi dengan asumsi. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan mendatangi kantor Komisi Yudisial di Senen, Jakarta Pusat, Rabu siang. Kedatangan tim kuasa hukum untuk meminta Komisi Yudisial turun langsung mengawasi sidang pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan agar berjalan adil. Tim kuasa hukum menilai banyak pelanggaran dalam penahanan Peggy di kasus Vina. Mulai dari alat bukti yang dinilai kurang kuat hingga perpanjangan masa penahanan Peggy yang tidak diberikan ke tim kuasa hukum. Memonitor persidangan, terutama persidangan pra-peradilan. Pra-peradilan telah kami daftarkan kemarin. Dan insya Allah tidak begitu lama lagi akan sidang. Kebetulan sekarang pimpinan daripada Komisi Yudisial sedang keluar daerah semua. Karena dalam langkah seleksi katanya Hakim Agung. Mau ada informasi begitu, tapi surat kami sudah masuk. Apapun namanya, walaupun pimpinan sedang ini keluar, tetap untuk pengawasan tetap harus ada dari sini. Penahanan Peggy Setiawan ini habisnya seharusnya tanggal 10. Sampai sekarang surat penahanan tidak diberikan ke kami. Perpanjangan penahanan tidak diberikan ke kami. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai penanganan kasus Vina tidak profesional, ada permainan untuk melindungi seseorang. Lantas bagaimana penanganan proses hukum saat ini sudah berjalan sesuai dengan prosedur? Kita akan bahas bersama kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, dan pengamat kepolisian ISES Bambang Rukminto. Selamat petang Bapak-Bapak, Pak Tony, Pak Bambang. Selamat petang, ya, Mbak Lydia. Selamat petang. Saya ingin ke Pak Tony terlebih dahulu. Pak, klien Anda, Peggy, diperiksa lagi hari ini. Apa yang didalami polisi kali ini? Ya, hari ini ada informasi mendadak dari Kanit yang menangani perkara ini, yaitu ada pemeriksaan tambahan katanya. Sehingga tim kami, tim penasihat hukum Peggy Setiawan, langsung dari Cirebon ya, datang ke Polda Jawa Barat, Bandung, untuk mendampingi pemeriksaan. Dan mulai 2:30 itu sudah dilakukan pemeriksaan, sampai sekarang masih berlangsung. Apa yang digali kalau begitu? Pemeriksaan tambahan. Apa yang berusaha digali, Pak Tony, kali ini apa yang berbeda? Ya, informasi yang saya dapat dari tim yang mendampingi pemeriksaan, ya karena saya tidak mendampingi, tadi baru saja saya telepon, ini seputar akun medsos atau akun Facebooknya Peggy Setiawan. Ada dua kemungkinan, karena begini,
yang namanya penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pasti mencari alat bukti atau barang bukti sekuat mungkin agar dalilnya bahwa Peggy Setiawan melakukan tindak pidana itu. Anda berarti ini bagian dari pencarian alat bukti? Iya, pasti. Walaupun di media sosial itu pasti tujuannya adalah mencari kelemahan, pasti. Akan tetapi kami juga meminta kepada penyidik yang harus fair. Artinya yang dilihat, yang diamati di media sosial yang menyatakan atau yang menunjukkan bahwa Peggy Setiawan dalam kurun waktu dari mulai bulan April, Mei sampai terus terjadinya peristiwa pidana ada di Bandung, itu juga harusnya dituangkan juga dalam berita acara pemeriksaan sehingga fair, kan begitu. Oke. Ini menarik, saya ingin ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau bicara mengenai bukti, ada banyak pihak kemudian mempertanyakan ini seakan-akan penetapan tersangka Peggy Setiawan seakan minim bukti, padahal kan ini merupakan fondasi yang satu-satunya fondasi yang kemudian sangat kuat begitu. Anda melihat bagaimana penanganan sejauh ini, penetapan tersangka Peggy yang banyak ditanyakan nampaknya tidak harus dipertanyakan begitu penetapannya? Ya, memang sangat janggal sekali ya. Peggy Setiawan ini sudah ditetapkan tersangka itu 8 tahun yang lalu. Artinya kepolisian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka itu sudah memiliki alat bukti yang cukup, bukan alat bukti yang cukup, 2 alat bukti yang cukup, tentunya kesaksian dan alat bukti yang lain gitu loh. Ketika kesaksian 8 orang itu dicabut, akhirnya kan konstruksi itu berubah semua. 3 orang termasuk Peggy ini tidak dikejar gitu. Makanya kalau sekarang Peggy ini ditangkap dan polisi meyakini bahwa sudah memiliki alat bukti yang cukup, seharusnya kembali ke 8 tahun yang lalu. Bukti-bukti itulah yang seharusnya dibuat untuk melakukan pemberkasan terkait dengan pentersangkaan Peggy, sehingga kepolisian bisa menyampaikannya langsung kepada kejaksaan. Terkait dengan pemeriksaan ulang, ini hanya sekedar tambahan-tambahan saja. Jadi kalau, maaf saya potong, Pak Bambang, jadi kalau ketika Prof. Mahfud mempertanyakan apakah Peggy benar pelaku atau jangan-jangan cuma kambing hitam, tanggapan Anda? Ya, ini sangat kesannya sangat dipaksakan sekali untuk Peggy, untuk memasukkan Peggy sebagai tersangka dan membawa Peggy ini ke pengadilan. Oke lah, kita mengikuti alur berpikir kepolisian gitu loh. Kalau kepolisian konsisten dengan itu, berkas 8 tahun yang lalu sudah cukup tentunya. Itu saja yang diserahkan kepada kejaksaan, bukan melakukan pemeriksaan ulang gitu. Tadi juga sempat disampaikan bahwa Peggy ini juga akan dites melalui lie detector misalnya. Ini juga tidak memberikan dampak apa-apa selain hanya sekedar menjadi alat intimidasi pada Peggy. Ini akan mengulang kesalahan-kesalahan lagi. Makanya jangan dipaksa-paksakan lah kalau untuk menetapkan seseorang itu menjadi tersangka. Gitu. Makanya kalau kemudian Profesor Mahfud tadi menyampaikan bahwa ini untuk mengaburkan pelaku yang lain, itu bisa mungkin terjadi. Gitu. Makanya kepolisian memaksakan kehendak dengan menetapkan 11 orang tersangka itu. Saya ingin kembali ke Pak Tony, pendapat dari seorang mantan Menko Polhukam begitu keras menyebut bahwa ada permainan seakan melindungi seseorang dan klien Anda ini bukan pelaku sebenarnya, hanya kambing hitam. Anda melihatnya seperti apa, Pak Tony? Wah, saya hormat sama Pak Mahfud. Pak Mahfud itu orang jujur, orang berani yang kami tahu selama ini, termasuk Pak Bambang juga saya sependapat tadi. Jadi begini, saya kuatkan karena saya langsung praktek, langsung mengamati putusan pengadilan ya atas nama 8 terdakwa itu ya 11 pelaku ya 8 terdakwa, ada 3 DPO. 3 DPO itu Andi, Dani dan Peggy alias Peron ya. Kemudian setelah rame viral ditindaklanjuti oleh Polda Jawa Barat dengan menetapkan daftar pencarian orang Andi, Dani, dan Peggy alias Peron. Saya fokus ke Peggy alias Peron dengan ciri-ciri ya, rambutnya keriting, tinggalnya di Banjarwangun, umurnya 22 pada saat 2016 dan 2024 umurnya 30 tahun ya. Kemudian yang ditangkap ini rambutnya tidak keriting. Ya. Oke, jadi ciri-cirinya memang jauh dari klien Anda ya? Beda, tinggalnya di Kebongpongan, bukan di Banjarwangun.
Artinya ini beda Peggy alias Peron yang ditetapkan DPO oleh Polda dengan yang ditangkap. Masa si Polda ya menetapkan seseorang menjadi DPO, masa asal-asalan ciri-cirinya? Jangan jadi penyidik lagi ya, karena dibayar oleh negara itu kalau asal-asalan. Kan gitu. Nah, jadi udah jelas ini Bu Peggy Setiawan bukanlah Peggy alias Peron. Oke. Jadi ini salah tangkap ini ya. Tim Anda mengupayakan banyak langkah, Pak Tony. Satunya adalah meminta penyidik memberikan BAP, kemudian juga penangguhan penahanan, dan juga pra-peradilan. Sejauh ini berarti dari semua langkah yang coba Anda lihat, bagaimana respon dari kepolisian? Ya, penangguhan penahanan tentu karena penyidik ini ngotot bahwa Peggy Setiawan, ya klien kami adalah pelaku, sehingga sampai saat ini juga belum direspon untuk penangguhan penahanan. Untuk pra-peradilan tentu karena penyidik suruh transparan saja alat bukti apa yang dimiliki sehingga klien kami ditetapkan sebagai tersangka. Petunjuk apa karena DPO-nya Peggy alias Peron dalam putusan kok yang ditangkap Peggy Setiawan, apa petunjuknya sehingga klien kami ditetapkan sebagai tersangka. Kami ingin tahu karena tidak diberitahu, maka kami buat ke pra-peradilan. Itu. Oke, saya kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, jadi kalau misalnya tentu saja klien Pak Tony pasti akan membela klien ya, melihat dari segala sesuatu hal tidak dipenuhi kepolisian. Tapi saya ingin kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, Anda melihat salah satu pernyataan Pak Mahfud adalah bahwa selain DPO tadi, bahwa ada kesan permainan melindungi seseorang dalam kasus ini. Apa yang seharusnya menjadi fokus? Apalagi kan ada desakan untuk kemudian tim pencari fakta di sini. Saya setuju ya terkait dengan upaya membentuk tim pencari fakta. Karena kasus ini sudah 8 tahun, tentu TKP juga sudah sangat berubah, kemudian daya ingat saksi-saksi juga tentu akan bias. Makanya tim pencari fakta ini penting untuk meluruskan dan menjaga citra kepolisian, karena dalam kasus ini citra kepolisian jelas habis gitu loh, tersiok-siok lagi sama seperti kasus Sambo kemarin gitu. Makanya tim pencari fakta ini harus benar-benar bisa bekerja secara independen. Kalau hanya sekedar mengedepankan peran penyidik dari kepolisian saja, kalau sampai sekarang masih berputar-putar tidak jelas. Olah TKP, gelar perkara yang bolak-balik yang tidak jelas itu, maka asumsi masyarakat akan semakin berkembang dan netizen kita ini sangat pintar sekali, makanya penyelidikan netizen ini juga harus direspon positif oleh kepolisian gitu, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bambang, pengamat kepolisian ISIS, dan juga Pak Tony RM, kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat petang. Selamat petang. Gitu ya. Kami hadirkan informasi